Ada sebuah pepatah bijak mengatakan jika Anda ingin membangun peradaban, mulailah dari bagaimana seorang ibu bertutur kepada anaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zamratul Ain dengan nomor induk mahasiswa 25174014. Di video ini saya akan mempresentasikan sebuah gagasan konseptual yang saya harapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya ibu-ibu di komunitas. Judul presentasi saya mengenai model tutur, literasi sastra untuk stimulasi keterampilan berbahasa anak. Saat ini semakin banyak anak yang mengalami keterlambatan berbicara atau speech delay. Nah, fenomena ini terjadi karena anak-anak lebih sering menghabiskan waktu dengan gadget daripada diajak berbicara, dibacakan cerita, atau didongengkan oleh orang tuanya. Lalu, bagaimana solusinya? Di video ini saya akan memperkenalkan sebuah model sederhana yang bisa diterapkan oleh ibu-ibu di komunitas untuk membantu anak-anak kita memiliki keterampilan berbahasa yang lebih baik. Bahasa adalah instrumen dasar yang sangat mempengaruhi perkembangan kognitif, sosial, dan emosional anak, terutama pada masa awal kehidupan mereka. Pada periode usia emas atau yang kita kenal dengan Golden Age, pemodelan bahasa berlangsung sangat intensif. Kualitas bahasa anak itu sangat bergantung pada kualitas interaksi yang mereka terima dari lingkungan terdekat, terutama keluarga. Artinya, ibu adalah guru bahasa pertama bagi anak. Nah, peran ibu dalam berbicara, membacakan cerita, dan mengajak anak berkomunikasi sangatlah penting untuk perkembangan bahasa mereka. Namun, sayangnya, kita dihadapkan pada sebuah fenomena yang saya sebut sebagai gagu gadget, di mana peningkatan penggunaan gawai dalam kehidupan sehari-hari telah mengurangi frekuensi komunikasi langsung antara orang tua dan anak. Data penelitian yang dilakukan oleh Nuzula dan Tori Kusut pada tahun 2024 menunjukkan bahwa paparan digital yang berlebihan yang tidak diimbangi dengan interaksi verbal yang bermakna menjadi faktor signifikan penyebabnya keterlambatan berbicara kepada anak usia dini. Kedua, kajian Sindu Tomo di tahun yang sama juga menegaskan bahwa penggunaan gawai yang lebih dari 2 jam per hari dapat menghambat stimulasi bahasa dan mempengaruhi area otak yang berperan dalam perkembangan bicara. Dampaknya, anak-anak kita akan menjadi miskin kosakata, terlambat berbicara, dan mengalami kesulitan dalam berkomunikasi. Kegiatan membaca dan mendongeng terbukti efektif untuk memperkaya kosakata anak, memperkuat pemahaman naratif, dan meningkatkan kemampuan berbicara. Anak yang rutin dibacakan cerita oleh orang tuanya cenderung memiliki perkembangan bahasa yang jauh lebih baik. Namun, fenomena di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua orang tua memiliki waktu, kesadaran, maupun keterampilan untuk memfasilitasi kegiatan literasi sastra tersebut. Bahkan, sebagian orang tua memiliki tingkat literasi yang rendah sehingga mereka kesulitan membacakan cerita secara efektif. Penelitian Fitriani pada tahun 2015 menegaskan bahwa rendahnya kompetensi literasi orang tua berdampak pada minimnya kegiatan membaca bersama dan lemahnya stimulasi bahasa yang diterima anak. Dari sini bisa dilihat bahwasannya ada kebutuhan mendesak akan sebuah model simulasi bahasa yang mudah diingat, praktis, dan terstruktur yang bisa diterapkan oleh siapa saja termasuk ibu-ibu dengan latar belakang pendidikan yang beragam. Nah, disinilah literasi sastra berperan penting. Mengapa harus literasi sastra? Mengapa harus cerita atau dongeng? Karena literasi sastra yang meliputi cerita anak, dongeng, dan sastra lisan menyediakan input bahasa yang sangat kaya. Cerita menghadirkan kosakata yang beragam, struktur kalimat yang kompleks, serta aspek prosodik seperti intonasi dan ekspresi yang kita butuhkan dalam berbahasa. Lebih dari itu, paparan sastra juga berperan besar dalam meningkatkan kemampuan berbahasa anak, sekaligus memperkuat imajinasi, empati, dan pemahaman nilai-nilai moral yang terkait dalam konteks sosial budaya. Kita contohkan pada hal yang sederhana, saat ibu menceritakan tentang kancil yang cerdik itu pura-pura menghitung buaya. Nah, anak tidak hanya belajar tentang kata cerdik dan pura-pura, tetapi juga memahami struktur kalimat seperti mengapa kancil berbohong. Pada akhirnya belajar nilai bahwa berbohong itu tidak baik. Nah, inilah mengapa literasi sastra menjadi sarana stimulasi bahasa yang sangat relevan dan efektif bagi anak usia dini. Lebih lanjut mengenai model tutur. Tutur adalah akronim yang memiliki makna ganda. Dalam bahasa Indonesia, tutur berarti berbicara atau berkata-kata. Model tutur adalah sebuah pendekatan simulasi bahasa berbasis literasi sastra yang memiliki beberapa keunggulan. Pertama, mudah diingat karena menggunakan akronim. Kedua, praktis dan bisa diterapkan oleh siapa saja. Ketiga, terstruktur dengan 5 langkah yang jelas. Keempat,
efektif karena berbasis pada teori-teori ilmiah tentang pemerolehan bahasa anak. Nah, model ini menempatkan ibu sebagai sumber utama bahasa bagi anak melalui kegiatan membaca cerita dan mendongeng. Nah, sekarang kita lihat apa saja 5 langkah dari model tutur tersebut. Langkah pertama, T, adalah temukan kata. Nah, fokus dari langkah ini adalah memperkaya kosakata anak. Apa yang dilakukan ibu sebelum mulai membacakan cerita? Ibu baiknya mengajak anak untuk menemukan 3 kata baru atau kata sulit yang ada di dalam buku. Tujuannya sebenarnya sederhana, untuk memperkaya kosakata anak. Contohnya ketika ibu berkata, "Ocin, coba lihat di halaman ini. Ada 3 kata yang mungkin belum kamu ketahui. Mari kita lihat bersama." Lalu ibu dan anak bersama-sama menemukan kata seperti sombong, pemberani, ataupun cerdik. Nah, dengan cara ini, bahkan sebelum cerita dimulai, anak sudah diperkenalkan dengan kosakata baru, akan memperkaya pembenaran kata anak tersebut. Langkah kedua, adalah ungkapkan nyaring, di mana fokus dari langkah ini adalah pelafalan. Setelah menemukan kata-kata baru, ibu kemudian mengajak membaca cerita dengan teknik read aloud, yaitu membaca dengan suara yang jelas dan intonasi yang menarik. Tujuannya agar memberikan contoh pelafalan yang benar pada anak, sehingga anak tidak cadel atau salah mengucap kata-kata tertentu. Selain itu juga melatih kepekaan anak terhadap bunyi-bunyi bahasa. Kancil yang cerdik itu berpura-pura menghitung buaya di sungai. Nah, dengan intonasi yang dramatis, seolah-olah ibu sedang berperan sebagai narator dalam sebuah pertunjukan. Dengan cara ini, anak tidak hanya mendengarkan kata-kata, tetapi juga merasakan bagaimana kata-kata itu seharusnya diucapkan dengan benar dan ekspresif. Langkah ketiga, T, adalah tanya jawab. Fokus dari langkah ini adalah pemahaman, yaitu struktur kalimat. Apa yang dilakukan saat membacakan cerita? Ibu tidak hanya membacakan dari awal sampai akhir tanpa berhenti. Ibu berhenti sejenak untuk bertanya tentang isi cerita. Tujuannya adalah untuk melatih anak memahami struktur kalimat tanya dan melatih anak untuk merespon dengan jawaban yang tepat. Ini juga membangun kemampuan berpikir kritis anak. Orang tua dapat mengajukan pertanyaan seperti, "Ocin, siapa yang mencuri timun? Kenapa kancil berbohong kepada buaya? Menurut Ocin, apa yang akan terjadi selanjutnya?" Nah, dengan pertanyaan-pertanyaan sederhana ini, anak berlatih untuk aktif berpikir dan berkomunikasi, bukan hanya sebagai pendengar pasif. Langkah keempat, adalah uraikan kembali. Fokus dari langkah ini adalah kemampuan berbicara produktif. Setelah selesai membacakan cerita dan bertanya jawab, kini giliran anak yang berbicara. Ibu meminta anak untuk menceritakan ulang isi cerita dengan bahasa anak sendiri. Tujuannya adalah melatih kemampuan anak untuk berbicara secara produktif, melatih keruntutan berpikir, dan sekaligus mengukur sejauh mana anak memahami cerita yang baru saja dibacakan. Contohnya, hal yang bisa ditanyakan oleh ibu tersebut, "Nah, Ocin, sekarang coba ceritakan lagi cerita yang tadi dengan kata-kata kamu sendiri. Ceritanya tentang apa?" Lalu anak akan mulai bercerita. Jadi, ada kancil yang mau lewat sungai, terus dia dibohongi buaya. Kancil bilang mau hitung buaya, padahal dia cuma mau lewat. Nah, dengan cara ini anak tidak hanya mendengar, tetapi juga aktif memproduksi bahasa. Inilah inti dari keterampilan berbahasa yang sesungguhnya. Langkah kelima atau langkah terakhir, yaitu R, adalah refleksi. Fokus dari langkah ini adalah nilai moral. Apa yang dilakukan setelah anak selesai menceritakan ulang cerita tersebut? Ibu kemudian mengkaitkan cerita dengan kehidupan nyata dan mengajarkan nilai moral yang terkandung di dalamnya. Tujuannya adalah mengajarkan nilai-nilai moral, melatih kemampuan anak untuk berpendapat, dan menghubungkan antara sastra dengan kehidupan sehari-hari. Berikut adalah contoh refleksi yang dapat ibu lakukan. Ocin, menurutmu boleh tidak kita berbohong seperti kancil? Kalau temanmu berbohong kepada kamu akan merasa bagaimana? Nah, dengan pertanyaan-pertanyaan refleksi seperti ini, anak tidak hanya belajar bahasa, tetapi belajar menjadi manusia yang baik. Nah, inilah kekuatan literasi sastra, yaitu tidak hanya mengajarkan bahasa, tetapi juga menanamkan nilai-nilai karakter. Nah, itu 5 langkah model tutur yang akan saya rangkum. Pertama, T, temukan kata untuk memperkaya kosakata. U, ucapkan nyaring untuk melatih pelafalan. T, tanya jawab untuk melatih pemahaman. U, uraikan kembali untuk melatih kemampuan berbicara. Dan R, refleksi untuk mengajarkan atau menanamkan nilai-nilai moral. Nah, kita bayangkan dalam suatu kegiatan mendongeng atau membacakan buku cerita yang hanya berlangsung sekitar 15-20 menit, 5 aspek bahasa anak sudah terstimulasi secara bersamaan. Nah, model ini mudah diingat karena akronimnya praktis diterapkan oleh siapa saja dan efektif hasilnya karena berbasis pada teori-teori ilmiah tentang pemerolehan bahasa anak.
Model tutur ini memiliki beberapa keunggulan yang membuatnya sangat layak untuk diterapkan. Yang pertama, murah karena hanya butuh buku cerita sederhana. Bahkan jika tidak punya buku pun, orang tua bisa menggunakan cerita rakyat lisan yang sudah dikenal sejak kecil. Nah, ini tentunya gratis. Kedua, mudah karena langkah-langkahnya jelas dan terstruktur. Model ini bisa diterapkan oleh siapa saja, bahkan oleh ibu yang merasa tidak percaya diri atau memiliki tingkat pendidikan yang terbatas. Ketiga, efektif. Nah, model ini berbasis pada teori-teori ilmiah tentang pemrograman bahasa anak, di mana dalam suatu kegiatan 5 aspek bahasa sudah terstimulasi sekaligus. Dan keempat, ini hal yang paling penting bahwasannya model tutur tidak hanya mengajarkan bahasa, tetapi juga mempererat ikatan emosional antara anak dan ibu. Nah, momen mendongeng ini adalah momen kebersamaan yang berkualitas yang akan diingat oleh anak sepanjang hidupnya. Mari bersama kita wujudkan generasi yang cerdas berbahasa.